Dan kami mohon semua berdiri, kita sholawatan dulu yuk. Kita sholawatan dulu, ayo semuanya. Yang dipimpin oleh Ustadz Dirman. Silakan Ustadz. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oh ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnik ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. marhaban ya Habibi ya Muhammad, marhaban ya arusal khafiqaini, marhaban marhaban ya
Allah marhaban marhaban no
وسلم وبارك عليه. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami persilakan duduk kembali. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, tadi kita lihat ada bendera-bendera. Oke, terima kasih Luar untuk biasa, ya. Korwil Bandung, ada Korwil Jakarta, Korwil Bogor, Korwil Tasik, Tasik, Jakarta, Purwakarta. iya. Terus, Cirebon. Wow. Cirebon. Malaysia. Waduh. Cirebon ada. Aduh, Wih, mantap ya. Iya. Bekasi. Majalengka ada Majalengka. Mantap. Wes, kota. Tepuk tangan dulu untuk ini semua. Luar biasa. Oke, juga terima kasih sekali lagi tadi yang telah mendukung acaranya. Terutama tadi lupa saya sebutkan ada genset dari PAL. Wes, luar biasa. Iya. Kita tidak akan terang Iya. kalau misalkan tidak ada SDG. Selain itu juga kita tidak akan terang malam ini kalau tidak ada genset. Oh iya, pintar ya gitu. Ya, betul. Dan alhamdulillah pematik gensetnya sudah ada. Ya. Kami persilakan kepada pematik genset untuk babaung dulu sebentar. Kamu kira Aki atau? Oke. Suasana makin malam. Makin Hangat ya. Makin hangat, makin hikmat tentunya ya. Iya, dan yuk kita semua kita buka hati kita. Ayo. Kita rebakan pikiran kita untuk bisa menerima siraman-siraman rohani Betul. dari yang kita cintai bersama. Siapa? Iya, Ustadz M. Hakim Bawazir. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Takbir. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mana al-Aqwan, Mana al-Aqwan, Habibi Muhammad. Bapak-bapak, mohon maaf saya duduknya di atas. Iya, mohon maaf sekali. Iya. Walaupun sama-sama duduk, cuman beda tempat. Apalagi tahun depan nih bakal banyak jadi rebutan ini. Iya. Mohon maaf, mohon maaf. Ya jamaah, mohon maaf ya, saya di atas. Kadang yang di atas suka nggak mau turun itu yang kadang kalau saya nggak maunya itu. Iya, kalau udah enak duduk, apalagi ini empuk bener ini. Insya Allah. Wah ini mah ceramah 5 menit kayaknya nggak ada air. Iya. Biasanya mah jus apuket ini baru sampai subuh. Wah jadi Pak Camat nih panitia gimana nih kartu kuning ini kok Pak Capatin. Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru 200 orang yang jawab salam saya ini. Saya ulangi ya. Biar menggema di depan kantor kecamatan ini. Biar setan-setan pada mabur semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu baru pasukan maung itu. Sampurasun. Alhamdulillah. Sahabat syiar diawali tadi dengan ucapan salam dan dilanjutkan dengan sampurasun. Itu gue banget itu. Iya. Kenapa? Karena bapak saya itu bawazir Arab. Iya. Seperti mana pakaian yang saya pakai khas Arab. Tetapi saya punya ibu kelahiran Bogor, Sunda, Pajajaran. Nah topinya topi Sunda. Jadi ya BA asli ini. Iya. Bogor Arab. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal hamdalillah, segala puji mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, para hadirin wal hadirat yang insya Allah selalu mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, zat yang telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam nikmat karunia. Dan yang terpenting, satu nikmat yang tidak mungkin kita bisa jual karena tidak ada yang sebanding dengan nikmat tersebut, yaitu nikmat menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu salawat dan salam tak lupa kita harus selalu persembahkan, kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Seorang nabi, seorang rasul yang membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya Islam. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat saya sayangi, yang saya cintai dan yang saya muliakan, ibunda tercinta Titik Sadia yang hadir, juga kepada istri saya Putri Penny Paula, nama aslinya itu bukan Putri Al Hakim.
yang rela beliau ditinggal selalu oleh saya dalam urusan dakwah, dalam urusan syiar, yang kadang kalau dihitung waktu saya bersama dia itu mungkin lebih banyak saya bersama Didi dan Levi kayaknya itu. Begitu sabar, setia mendampingi syiar saya, yang saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Dan juga anak saya, keturunan saya, penerus SDG, Huzaifah Al-Hakim, dan juga Muzdalifah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan anugerah kepada mereka jadi anak yang soleh dan solehah. Bisa menjadi pendakwah juga, estafet dakwah ini harus terus. Jangan sampai terhenti. Kita yang hidup 1400 tahun setelah wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa menikmati indahnya Islam, nikmatnya hidup dalam keimanan. Itu tidak lain tidak bukan karena banyaknya alim ulama yang mereka sabar, tabah, tekun dalam mensyiarkan Islam, dalam menyebarkan agama Allah yang hanif, agama Allah yang lurus ini. Kita pun memiliki kewajiban yang sama. Saat ini Wali Songo udah nggak ada, semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak wali murid iya. Ini tugas kita di zaman sekarang ini, meneruskan dakwah Islam, syiar Islam agar terus bisa dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Yang saya sangat hormati Pak Camat yang begitu ikhlas hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, kekuatan, kesabaran dalam memimpin di Kecamatan Cikampek ini. Kita semua berharap Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Kepada Bapak dan Ramil juga mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan, petunjuk, bimbingan agar mampu membawa masyarakat di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya itu untuk betul-betul menjadi wilayah yang aman, tentram, damai, tidak bergejolak, tidak banyak kerusuhan yang bisa mengancam kebinekaan kita, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya SDG Kerawang ini harus mensupport kebijakan-kebijakan beliau. Kita harus selalu bisa menjaga kemerdekaan, mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Karena para pendahulu kita, mereka pahlawan, tidak saja mereka mengorbankan waktunya, keringatnya, darah, bahkan nyawanya mereka persembahkan demi merdekanya negara kita Republik Indonesia. Dan juga kepada para alim ulama, Ustadz Maman, tokoh masyarakat, para sesepuh, tokoh pemuda. Wah, ini pemuda ini luar biasa ini. Islam itu ada pada pundak-pundak pemuda kita. Kalau pemuda kita udah loyo dalam Islam, bagaimana generasi setelahnya itu? Apalagi betul dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ramil, degradasi moral saat ini sangat-sangat memprihatinkan, di mana figur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak menjadi idola anak-anak kita. Kalau ditanya idolanya inti siapa? Wah, nggak jauh toh dari Ronaldo, Messi, siapa? Ya itulah tuh yang teriak tuh. Kapan ente mengidolakan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kita selalu pengen itu.
Di akhirat kita bersama beliau, dipanggil oleh beliau, bahkan diakui sebagai umat beliau, kita pengen banget tuh. Tapi nggak sedikit dari kita yang nggak paham siapa Nabi kita. Bagaimana perjalanan dakwahnya. Bagaimana perjalanan perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Islam ada di tengah-tengah kita. Kita nggak paham itu terkadang. Katanya cinta sama Nabi, tapi kita tidak mengenal siapa Nabi kita. Padahal kita selalu menjunjung tinggi itu. Peribahasa tak kenal maka tak sayang. Gimana kita bisa menyayangi, mencintai baginda Rasulullah kalau kita tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba saya tes nih, ya saya tes nih, kenal nggak nih sama Nabi, sejarah Nabi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya kakek namanya siapa? Hah? Salah, itu bapaknya bukan kakeknya, yang ditanya kakek. Iya, Abdul Muthalib. Di usia Nabi berapa? Beliau diasuh oleh Abdul Muthalib. Umur berapa? 6 tahun. Loh, kita harus tahu, betul itu ya. Oke, dapat sepeda. Nah, kita sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus paham betul bagaimana dakwah perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita sebagai umatnya tidak paham. Rasul itu lahir dalam keadaan yatim. Iya, lahir dalam keadaan yatim. Ketika Rasul dalam kandungan ibunya hamil 2 bulan, bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia. Sehingga secara otomatis kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disaksikan, tidak didampingi oleh ayahanda tercinta. Makanya Nabi itu sangat-sangat mencintai anak yatim. Nabi paham betul bagaimana rasanya menjadi seorang yang yatim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang tidak memiliki kepedulian terhadap anak yatim, termasuk orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita mengaku beriman, tapi dusta iman itu. Kita ngaku muslim, dusta kemusliman kita. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Makanya harus ditumbuhkan itu. Banyak itu yang curhat ke saya, konsultasi. Pak Ustadz, gimana sih? Saya punya anak bandelnya, waduh 17 setan. Bandelnya 17 setan. Disuruh A, yang dilakuin B. Disuruh ke kanan, dia malah ke kiri. Gimana sih agar mereka nurut apa kata saya? Jawabannya apa? Yang harus kita lakukan, cintai dulu tuh anak yatim. Beri kepedulian kepada mereka. Usap kepalanya. Ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh sahabat beliau dan bertanya, ya Rasulullah, saya memiliki hati yang keras. Keras udah kayak mungkin ngelebihi batu karang. Kesenggol dikit marah. Istri bikin kopi, anyep dikit dibanting tuh gelas. Masak asin dikit, puasa langsung. Gampang ngambek. Apa rahasianya ya Rasul agar aku bisa meninggalkan kebiasaan buruk seperti itu? Apa kata Nabi? Cintailah anak yatim. Selalu kau usap kepalanya.
Agar apa? Agar Allah memberikan kelembutan di hatimu. Tidak berapa lama beliau datang lagi dan berkata, ya Rasul, berkat petunjuk darimu hatiku sudah lembut. Cinta dan kasih sayang. Jadi kalau kita pengen punya anak soleh, soleha, ya, yang mereka nurut, coba perbaiki sikap kita ke anak yatim. Apalagi ketika di lingkungan kita ada anak yatimnya. Di usia sebelum balik lah itu. Usahakan, apalagi di hari Jumat itu. Ya sekedar ngasih duit 5.000 perak buat dia jajan lah. Ketika anak yatim itu tersenyum dengan pemberian kita, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan fadilah yang luar biasa. Bahkan di dalam salah satu hadisnya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku akan bersama orang-orang yang mencintai anak-anak yatim di surga kelak seperti dua jari ini. Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Mungkin di antara kita pengen ketemu, berjumpa dengan Nabi, kita bermesra-mesraan dengan Nabi di surga nanti. Mau nggak kira-kira? Nggak yakin itu ente jawabnya. Mau nggak ente bersama Nabi di surga? Nah gitu dong. Jangan sampai nggak yakin. Berarti jawabannya apa? Kalau kita bisa bersama Nabi di akhirat kelak. Anak yatim. Anak yatim. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak memberikan keutamaan bagi mereka yang memperdulikan anak-anak yatim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sekaligus melihat satu ilustrasi perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya akan sedikit menceritakan karena waktu kita juga terbatas tentang perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari, kita mengenal, kita mengetahui perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua sudah cukup Allah memberikan anugerah cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama walaupun mereka berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi jumhur mereka, mayoritas mereka mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari Senin pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun, loh kok tahun gajah? Jadi ini memang kebiasaan orang-orang zaman dulu. Iya. Di Jazirah Arab tahun itu nggak disebutkan angka-angka, tetapi tahun itu disandarkan kepada kejadian-kejadian besar yang terjadi pada saat itu. Karena di tahun kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu raja yang bernama Abraha. Dia ini raja dari negara Ethiopia kalau sekarang, kalau dulu Habasyah. Datang ke kota Mekah dalam rangka ingin merubuhkan Baitullah, rumah Allah yang telah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail, mau dirobohin dan pengen dipindah ke kerajaan Habasyah. Di sana mau dibikin Baitullah, karena memang Raja Abraha ini paham betul perekonomian Jazirah Arab makmur karena adanya Baitullah. Banyak orang
datang untuk melaksanakan ibadah haji pada saat itu. Jadi Raja Abraha ini dengan mengendarai alfil, apa alfil? Gajah, ingin menyerbu kota Mekah. Wah, langsung rame di kota Mekah itu, isunya itu. Dan mereka khawatir dan takut, apa yang harus kita lakukan? Kata pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu. Dan kebetulan pada saat itu yang menjadi pemimpin atau pemegang kunci Ka'bah adalah kakeknya baginda Rasul, yaitu Abdul Muthalib. Sehingga para pembesar-pembesar suku mereka semua lapor kepada Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, apa yang akan kita lakukan ini? Habis kita ini satu kampung. Biasa kita lawannya onta, lawannya kuda, ini gajah diturunin. Habis kita ini. Apa yang harus kita lakukan? Kata Abu Thalib, nyantai aja dijawab. Memang Abraha kesini mau ngapain? Wahai Abu Thalib, Abraha ingin merubuhkan Ka'bah, merubuhkan Baitullah, rumah Allah yang telah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Abdul Muthalib tenang lagi. Kalau begitu kita serahin aja sama tuan rumahnya. Kenapa kita mesti pising? Ini kan Baitullah, rumah Allah, kita serahin aja sama Allah. Kalau Allah sebagai pemilik rumahnya ingin rumahnya aman, terbebas dari gangguan, pasukan itu pasti dihancurkan. Kenapa kita repot? Lantas apa yang terjadi? Betul apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib. Allah menerjunkan pasukan-pasukannya yang berupa burung dengan membawa batu dari neraka, sehingga pasukan Abraha seperti ulat yang terbakar, yang seperti daun yang habis dimakan ulat. Masya Allah. Begitulah ketika Allah menurunkan pertolongannya. Tidak ada yang nyangka pada waktu itu bahwa saja menghancurkan tentara Abraha, pasukan yang sangat kuat, bahkan pasukan mereka didukung oleh kekuatan yang kekuatan itu luar biasa. Disitulah baginda Rasulullah, di tahun itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sama anak-anak kita, Nabi pun ketika masih kecil dia senang main, dan kebetulan ketika lahir sampai usia 6 tahun, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh seseorang wanita yang bernama Halimatu Sa'diyah. Iya, dia ini seorang wanita dari suku lain, ya dari suku Baduy. Karena apa? Suku Baduy itu terkenal akan logat Arabnya yang halus. Dan pada saat itu memang suatu hal yang wajar ketika lahir bayi-bayi yang baru dirawat oleh orang-orang tertentu untuk dididik berbahasa, adab dan lain sebagainya. Namun kebersamaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ibunya Aminah hanya sampai Nabi berusia 6 tahun. Ibunda tercinta pun meninggalkan beliau untuk selama-lamanya. Kemudian hak asuh diambil oleh Abdul Muthalib, kakeknya, diserahkan kepada Ummu Aiman untuk memberikan semua keperluan. Dan Abdul Muthalib pun sama. Tidak lama, 2 tahun berselang, Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Yang selanjutnya Nabi dirawat oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib sampai Nabi dewasa. Nabi gitu itu pedagang. Umur 9 tahun dia udah pergi ke Syam berdagang bersama Abu Thalib. Dan di situ sudah menunjukkan karakter nabiannya. Tiap Nabi jalan selalu awan mengikutinya, sehingga Nabi kalau pergi ke Syam nggak pernah kepanasan. Dan ini diperhatikan oleh kabilah-kabilah lain. Ini kenapa awan ini ngikutin rombongan dari Quraisy?
Mereka menyangka awan itu melindungi rombongan Quraisy. Mereka tidak tahu kalau di dalamnya ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu ketika, saya persingkat aja karena waktu, Nabi membawa barang dagangannya Khadijah di usia 25 tahun. Saat itu Khadijah ini seorang wanita Quraisy yang mulia, memiliki derajat tinggi, seorang janda yang kaya raya karena kesuksesannya dari segi jual beli atau perdagangan. Dan Khadijah ini mengenal Nabi karena Nabi sudah dikenal sebagai manusia yang amin, yang dapat dipercaya, sehingga Khadijah memberikan kepercayaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam. Dan betul saja, semuanya habis dengan keuntungan yang berlipat ganda, sehingga Khadijah tertarik karena kewibawaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain ketampanannya, ini kita banyak yang nggak tahu, Nabi kita itu Nabi yang tampan, ganteng. Selain memiliki kepribadian yang luhur, akhlakul karimah, Nabi juga memiliki wajah Masya Allah luar biasa. Di kitab Syama'il itu tidak ada putra Arab yang seganteng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Khadijah jatuh hati dan melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mereka pun menikah di usia Rasul umur 25 tahun. Nah, di usia Nabi menjelang 40 tahun, Nabi selalu merenung terhadap kaumnya. Ini kenapa kaumku kenapa pada menyembah berhala? Mereka tidak menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, Rabbul Alamin. Sehingga Nabi melakukan kebiasaan uzlah untuk menghindari peribadatan kaumnya pada waktu itu. Walaupun Nabi tinggal di lingkungan yang mereka semua menyembah berhala, seumur hidup Nabi nggak pernah menyembah kepada berhala-berhala yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Ada yang tahu nggak ada berapa berhala di kota Mekah itu? Jumlahnya 360 berhala. Tapi ada 4 berhala di kota Mekah yang bernama Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Wah, ini berhala-berhala yang sangat-sangat diminati. Ada satu berhala namanya Hubal. Hubal ini banyak ahli-ahli sejarah mengatakan dewa ramal. Orang-orang Quraisy kalau dia ingin keberuntungan berdagang selalu nanya kepada Hubal, wahai Hubal, aku besok mau dagang nih, kira untung besar atau enggak? Kalau tidak untung aku nggak jadi berangkat. Nanya ke Hubal. Kalau kata Hubal berangkat, mereka berangkat. Kalau kata Hubal tidak berangkat, mereka membatalkan keberangkatan untuk berdagang. Tukang ramal tuh Hubal. Sekarang kira-kira ada enggak yang kayak Hubal ya? Hah? Ada enggak kira-kira? Dukun itu mah. Iya. Bentuknya aja yang berbeda, tapi memiliki. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ternyata apa yang terjadi di masa jahiliyah terjadi pula di masa kita saat ini. Apa banyak di antara kita yang menjadi tukang-tukang ramal. Bahkan tahun depannya sekarang udah ramal Pilpres, siapa presiden Republik Indonesia, mulai diramal. Bahkan yang parahnya nanya sama burung. Kalau bangonya matok apa namanya foto paslon yang satu, wah dia yang menang.
Iya kan? Kalau dulu di sepak bola itu ada apa sih itu? Gurita. Mah gurita dipercaya, Masya Allah. Untung umat Nabi nggak ada yang percaya itu. Hati. Hubal-hubal di zaman sekarang wujudnya itu beda-beda. Ada yang pakai ada kartu tarot. Kalau kata kartu tarot, wah ini bakal sial ente. Kalau berangkat hari ini, dia nggak akan berangkat. Begitu juga di zaman Nabi. Tapi bagaimana Hubal memberikan informasi itu melalui anak panah. Jadi orang-orang Quraisy itu memanah ke target tertentu. Kalau target itu tidak kena, berarti Hubal tidak mengizinkan. Kalau target itu kena, berarti Hubal mengizinkan. Makanya hati-hati kita hidup di zaman sekarang nih, jangan mudah percaya sama tukang ramal. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang datang ke tukang ramal dan mempercayai omongannya, Allah tidak akan terima sholatnya 40 hari. Ente bisa bayangin 40 hari sholat kita nggak terima. Tiap hari kita sholat juga belum tentu diterima. Ini 40 hari. Karena apa? Kita percaya sama tukang ramal. Oh Pak, besok kalau buka toko jangan di hari Jumat. Menurut weton, Jumat hari naas. Wah, ini hati-hati. Yang berikan rizki itu Allah. Allah yang mencurahkan rahmatnya, rizkinya kepada kita. Kalau Allah hendak memberikan rizki kepada kita, tidak ada satupun makhluk yang mampu menolak rizki yang akan Allah berikan. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah menolak rizki untuk kita, tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan kepada kita rizki kalau Allah telah menolak rizki tersebut. Kenapa? Lanjut. Yang kedua, ada berhala namanya Uzza. Ini Uzza ini berhalanya suku Taif, ya, di kota Taif. Yang jadi pertanyaan, bentuknya apa itu Uzza? Ternyata Uzza bentuknya pohon besar. Yang dulu masyarakat Taif kalau minta sesuatu, minta kemakmuran, atau suku Quraisy pada umumnya, masyarakat Arab pada waktu itu mintanya ke Uzza, bentuknya pohon yang dikeramatkan, bisa mengabulkan segala permintaan kita. Mau minta jodoh bisa, naik pangkat derajat bisa. Uzza. Kira-kira di zaman sekarang ada nggak pohon yang digituin? Ada nggak kira-kira? Masya Allah. Walaupun namanya bukan Uzza, tetapi tujuannya sudah hampir sama, menyesatkan umat Islam dari kebersihan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Manat. Manat itu bentuknya batu persegi 4 yang biasa diambil kekuatan. Kalau mau perang itu ke Manat dulu, itu biar menang bertempurnya, biar gagah, biar ditakutin orang, biar disegenin. Manat bentuknya batu. Ada nggak kira-kira zaman sekarang itu orang yang mengkeramatkan batu? Ada satu tempat namanya Batu Kuda. Itu tahu di daerah mana? Bandung ya, Batu Kuda. Itu sama tempat orang meminta itu. Ada sesuatu batu yang bentuknya yang aneh-aneh aja. Wah, ini batu mirip jerapah, disebutnya batu jerapah. Begitu diumumin, besok ada yang ziarah ke situ. Iya. Ada batu duduk, ada batu sejadah. Kita kadang suka masyarakat kita itu latahan, nggak boleh ngelihat alam aneh dikit, wah langsung dikeramatin. Padahal itu semua bertolak belakang dari ajaran Islam.
Makanya anak-anak SDG, masyarakat semuanya harus paham tentang kemurnian akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Latta. Latta ini orang soleh yang dibuatkan patung yang pada akhirnya menjadi sesembahan Jazirah Arab pada waktu itu. Mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mampu menghindari perbuatan-perbuatan syirik seperti itu. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa agar Allah memberikan benteng dari perbuatan syirik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu ya Allah atas perbuatan-perbuatan syirik yang aku ketahui. Dan juga aku mohon ampun ya Allah atas perbuatan syirik yang telah aku lakukan. Ini doa Nabi untuk membebaskan diri kita dari perbuatan ataupun dosa-dosa syirik. Baru ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi seorang rasul. Inilah cuplikannya.